Dari perwakilan semua agama yang saya hormati, dari Kristen, Katolik, Buddha ya, Hindu ya, ada semua yang saya hormati teman-teman. Sebetulnya saya datang ini ingin ikut penyempurnaan tafsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Menteri Agama yang sudah ngangkat saya dari ahli tafsir nggak formal menjadi formal. Bapak Sekjen, semua dirjen yang saya hormati, dari perwakilan semua agama yang saya hormati, dari Kristen, Katolik, Buddha ya, Hindu ya, ada semua yang saya hormati teman-teman. Sebetulnya saya datang ini ingin ikut penyempurnaan tafsir. Sebelumnya saya mau cerita tentang teks. Tadi katanya agama itu terikat dengan teks. Saya ini sering cerita, sering mendorong supaya umat Islam ini apal surat Tabarok. Nanti buat tameng menghadapi mungkar nangkir. Jadi singkat cerita, ini yang rileks-rileks, gak usah takut bumi kiamat. Nanti bareng-bareng gak apa-apa nanti kalau kiamat. Singkat cerita itu ada orang itu harusnya disiksa. Terus kata orang itu, di hati saya ada surat Tabarok. Kalau kamu nyiksa saya berarti memukuli surat Tabarok yang ada di hati saya. Singkat cerita terus berdebat bersama Allah dibebaskan. Kenapa surat Tabarok spesial? Di situ manusia diingatkan. Diingatkan oleh Allah Ta'ala. Aamintum man fis sama ayyakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Kok kamu hidup di bumi tenang-tenang saja? Bisa saja bumi ini tamur. Tamur itu likuifaksi. Di semua tafsir, bukan sebagian, semuanya mengartikan tamur itu tattoribu wa tartafi'u fauqakum. Bumi itu bergelombang, menggeliat, likuifaksi, kemudian bumi ini di atas kamu. Terus potensi lagi kata Allah, apa juga kamu merasa baik-baik saja ketika Allah memutuskan ayursila alaikum hasiba, benda-benda langit jatuh ke bumi. Terakhir Allah juga mengingatkan bagaimana sistem bumi yang bisa menyerap air. Harusnya bumi itu enggak ada air karena bumi itu khasnya itu menyerap air. Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghauran famay ya'tikum bima imma'in. Bagaimana kalau bumi ini tahu-tahu menghisap semua air kemudian kita tidak menemukan air? Kamu bisa apa kata Allah? Siapa yang bisa mendatangkan air? Lalu dengan peringatan Allah seperti ini orang disuruh hati-hati cara ngelola bumi ini. Makanya saya senang kalau ini ada gerakan-gerakan untuk menyelamatkan bumi. Kata ulama-ulama, takhallaku bi akhlaqillah. Jadi Allah itu begitu bangganya ketika cerita fal yang zuril insanu ila ta'amih anna sababnal ma'a sabba thumma shaqqaqnal arda shaqqa fa ambasna fiha habba wa inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hada'iqa hulba mata'al lakum wa li'an'amikum. Kata Allah, lihat prestasi saya kata Allah. Prestasi saya itu menumbuhkan beberapa bijian, beberapa makanan, buah-buahan yang kamu butuhkan supaya kamu hidup di bumi ini nyaman. Mata'al lakum wa li'an'amikum. Sehingga dalam sebuah hadis diterangkan tidak ada orang muslim, tidak ada manusia yang menanam pohon kemudian berbuah dan dimakan oleh manusia maupun binatang kecuali itu menjadi sedekah. Begitu juga ketika Allah ngeritik orang-orang yang jahat, yang tidak baik, kata Allah, wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl. Jadi ciri utama orang yang tidak baik itu adalah wa yuhlikal hartha wan nasl. Yang merusak tanaman, merusak pertumbuhan, wan nasl, merusak populasi. Sehingga populasi ini harus kita jaga. Yang terakhir saya memang datang untuk penyempurnaan tafsir, saya ada banyak-banyak. Nanti dosanya yang atur saya tambah banyak. saya ini tadi bilang ke Pak Menteri. Pak Menteri ini kan dekat sekali sama Pak Kure. Saya ini baru ini datang di Kemenang karena saya lama sebagai penekun tafsir. Kalau nggak dapat SK dari Menteri, lama-lama dikatakan non formal, lama-lama dikatakan ilegal. Gitu. jadi ini saya datang demi status legal formal. Ya tapi kalau kembali ke ilmu hakikat, saya ini sudah legal semenjak dulu karena yang memerintahkan ngajar Quran itu Allah Subhanahu Wa Taala. Kebetulan di dunia khalifah itu diambil oleh Menteri Agama. Jadi monggo didengar saja fatwa Menteri Agama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya kepada tim penyempurnaan tafsir Kemenak, karena ini mewakili negara, satu tentu harus hati-hati. Kedua,
fakta bahwa beberapa penafsiran yang beredar di Indonesia ketika ada banyak perbedaan tentu orang akan merujuk ke Kemenang. Jadi saya mohon tim lebih hati-hati, lebih jaga validitas data, otentik, komprehensif. Ketiga, karena ayat Al-Quran itu dengan bahasa Arab, maka penafsiran yang lebih mendekati kebenaran adalah yang ditulis ulama-ulama dulu dengan sedikit kalau terpaksa dimodifikasi dengan ilmu-ilmu usul fikih. Sehingga kelihatan Al-Quran menjawab tantangan zaman. Misalnya wadarul ba' mungkin artinya ketika sudah mulai adzan Jumat tinggalkanlah perdagangan. Tentu maksudnya perdagangan adalah semua yang mengganggu datang ke masjid atau ke Jumatan. Sehingga kata ba' itu memasukkan kulla syahilin anil Jum'ah. Itu juga penting sehingga nanti semua ayat-ayat yang menyebut satu kasus kita bisa mengkiaskan, menganalogikan dengan kasus-kasus yang lain. Sehingga Quran benar-benar hudal linnas, benar-benar sifat, benar-benar obat. Yang terakhir, kita harus menekankan ayat-ayat yang mengarah ke moderasi Islam atau ke toleransi. Misalnya ayat wa injana holisalmi fajnalaha wa tawakkal ala Allah. La yanhaakum wa 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihi. Daripada kita moderasi tanpa basis dalil, mendingan moderasi dengan basis dalil sehingga hidup kita tetap religi meskipun bersama dengan itu menjaga kemajmukan, menjaga kebinekaan. Selama ini ketentraman Indonesia adalah dipandu misalnya oleh ayat lakum dinukum waliyadin, ayat-ayat wa injana holisalmi fajnalaha wa tawakkal ala Allah. Kalau mereka suka damai ya kita harus suka damai. Jadi saya mohon tim juga serius menterjemah ayat-ayat fikih karena kadang Quran hanya cerita mujmalnya saja kayak wa antajma'u bainal ukhtain. Padahal kita tahu yang diharamkan adalah mengumpulkan dua perempuan yang ada hubungan mahram, tidak hanya ukhtain. Begitu juga ayat-ayat misalnya Nabi Lut cerita haula ibanati hunna adharulakum fattaqu wa la tukhzuni fi dhaifi. Ketika ada penyimpangan seks, orang suka homoseksual, Nabi Lut bilang lelaki jangan suka laki-laki, normalnya kalian tuh suka perempuan. Tapi yang dimaksud adalah suka perempuan kemudian menjadi halal lewat nikah. Tapi Quran hanya bilang haula ibanati hunna adharulakum. Jadi apapun umumnya Quran atau mujmalnya tetap harus dikawal dengan perangkat fikih sehingga menjadi halal sesuai aturan fikih. Kalau tidak ya hanya dikira pembenaran terhadap hal-hal yang tidak kita inginkan. Sebab itu kepastian-kepastian fikih itu harus menyertai di footnote atau di catatan-catatan tambahan sehingga tidak melahirkan salah paham. Itu juga otomatis harus satu paket. Kalau enggak ya tadi. Jadi misalnya ayat-ayat Fakturul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khuduhum itu kan kesannya ekstrim. Bunuhlah orang musyrik kapan saja kamu ketemu. Itu di tafsir Senawawi al-musyrikina khosotan yang ada kasus tertentu. Mereka merangi kita, mereka jadi tetap merujuk qatilul ladzina yuqatilunakum. Udina lil ladzina yuqatalun. Yang dibolehkan itu posisi yuqatalun. Kita diperangi kita. Sehingga tetap menemukan logikanya ketika ada ayat-ayat menyuruh kita perang karena qatilul ladzina yuqatilunakum. Udina lil ladzina yuqatalun. Sehingga kita tetap tidak ekstremis, tapi ya realistis. Ketika kita dulu dijajah Belanda, dijajah kolonial, tentu perang saat itu ya menemukan momentumnya. Sama seperti udina lil ladzina yuqataluna bi annahum. Jadi ya jangan moderasi yang mengharamkan tadi kital, ya jangan terus kital, padahal masih bisa ada mediasi. Ya saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran tengah mempersiapkan penyempurnaan produk Al-Quran dan tafsir terbitan Kementerian Agama. Tim penyempurnaan yang diketuai oleh Profesor Darwis Huda MSI melakukan audiensi dengan Menteri Agama Profesor Nasaruddin Umar pada Senin 14 Juli 2025 di Jakarta. Dalam arahannya, Menteri Agama menegaskan bahwa tafsir Kementerian Agama harus menjadi sumber informasi sekaligus menjadi sumber konfirmasi. Beliau juga mengingatkan agar proses penyusunan tidak bergantung pada kecerdasan buatan. Ia menekankan pentingnya kejujuran akademik dan ketulusan hati dalam menulis tafsir. Sementara itu, Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha yang hadir sebagai anggota tim mengingatkan pentingnya kehati-hatian. Karena produk tafsir Kementerian Agama mewakili negara dan menjadi rujukan utama umat, maka harus disusun secara teliti dan penuh tanggung jawab. Ayat-ayat tentang fikih juga menjadi perhatian khusus. Penafsirannya harus dijelaskan secara detail agar tidak menimbulkan salah paham di tengah masyarakat. Pesan saya kepada tim penyempurnaan tafsir Kemenak, karena ini mewakili negara, satu tentu harus hati-hati. Kedua,
fakta bahwa beberapa penafsiran yang beredar di Indonesia ketika ada banyak perbedaan tentu orang akan merujuk ke Kemenang. Jadi saya mohon tim lebih hati-hati, lebih jaga validitas data, otentik, komprehensif. Pada tahun ini, tim berencana akan menyelesaikan kajian penyempurnaan untuk 3 juz pertama. Tim Media Center LPMQ melaporkan dari Jakarta.